Ada yang bertanya kepada saya, Pak, di video berpikir kreatif dan inovatif, kenapa tidak dikasih contoh supaya kami lebih memahaminya? Saya berpikir mencari contoh itu sangat sulit sekali. Dan saya menemukan satu contoh tetapi bukan dari Alkitab, tetapi dari seorang CEO yang hebat sekali di tahun 2000. Jadi judul daripada video kali ini saya memberi nama Integrative Thinking. Karena betul-betul seorang CEO yang hebat sekali, dia berpikir secara integratif. Dan ini saya kutip dari buku namanya Opposable Mind dengan pengarangnya Martin Roger. Sudah diterbitkan 15 tahun yang lalu. Di sana dibahas banyak orang yang mempunyai pikiran integratif. Salah satunya kasus PNG di tahun 2000. Sebelum memulai, kita akan mengulang sedikit dari video Creative and Innovative Thinking tentang penciptaan, di mana pada Kejadian 1 ayat 1 dan 2, Allah menciptakan tanpa bahan satu apapun juga. Maka ini disebut creatio ex nihilo. Kemudian, secara teologis creatio secunda adalah penciptaan selama 6 hari memiliki karakter untuk mengelaborasi dan melengkapi bumi yang belum berbentuk dan kosong. Dan setelah Tuhan menciptakannya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan itu hari ke-6. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan apakah penciptaan akan berhenti sampai di situ? Tidak, karena Tuhan memerintahkan manusia, Adam dan Hawa untuk memelihara taman. Maka secara teologis disebut sebagai creatio tertia, bahwa Tuhan akan meneruskan penciptaan di bumi ini melalui tangan manusia, sehingga dia menciptakan secara tidak langsung. Dan kita akan melihat satu ayat yang menarik untuk menceritakan hal ini, yaitu keterampilan dan keahlian. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 dan 6 saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuberikan keahlian, bahwa keahlian itu Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan itu memberitahu kepada Musa. Pertanyaannya, apakah keahlian itu diberikan kepada kita secara langsung? Tentu saja tidak. Karena kita belajar untuk menjadi kreatif, memiliki keahlian melalui pertama warisan keahlian keluarga. Baik itu resep makanan, baik itu pedagang atau pengusaha berlian, emas, mereka turun-temurun diturunkan kepada anak cucu terus-menerus. Dan juga ada di Singapura, ada satu restoran yang diberi nama No Signboard restoran. Itu juga punya kebanggaan akan resep yang turun-temurun yang diturunkan terus kepada generasi berikutnya. Kemudian kita belajar karena ada perkembangan teknologi. Konsekuensi bahwa Tuhan menciptakan bumi untuk dikembangkan, ditumbuh kembangkan oleh manusia, berarti menciptakan budaya, berarti ada progres. Nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan luar biasa sekali, yang membuat banyak kenyamanan bagi manusia.
di awal abad ke-20 sebelum adanya mesin pendingin. Banyak daging yang busuk dan sebagainya. Tetapi dengan ada pendingin, kemudian keluar microwave, itu kita belajar dan membuat sesuatu yang untuk kebaikan di hidup ini. Kemudian kita belajar karena menghadapi tantangan. Bagi saya ini yang sangat berarti sekali. Karena kita hidup, banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Waktu kita bekerja, kita berhenti, kita mentok. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Dan kita ini anggap sebagai satu tantangan dan kita harus mencari tahu. Kita harus belajar. Dan ini membuat kita selalu maju. Kalau kita takut menghadapi tantangan dan tidak belajar, maka kita akan berhenti. Belajar dari mencoba atau bereksperimen. Biasanya di perusahaan mereka membuat R&D supaya mereka tidak ketinggalan dari kompetitor. Mereka terus bereksperimen, membuat produk-produk baru. Karena kalau tidak, produk mereka yang lama akan usang, maka mereka akan kalah dengan pesaing mereka. Dan kita belajar untuk bekerja lebih baik. Kita akan membahas berpikir integratif. Ini berpikir integratif adalah kemampuan untuk menghadapi secara konstruktif. Ini secara konstruktif. Jadi secara positif. Kalau kita muncul ketegangan-ketegangan ide yang berlawanan, maka daripada kita memilih salah satu dengan mengorbankan yang lain, kita sebaiknya mempertahankan keduanya untuk menghasilkan resolusi kreatif. Dalam bentuk ide-ide baru yang mengandung elemen-elemen dari ide yang berlawanan, tetapi menjadi lebih unggul kalau dilihat dari masing-masing tidak digabungkan. Ini berpikir secara integratif. Kita akan mengambil kisah dari PNG tahun 2000 yang saya ambil dari buku Opposable Mind. Kalau mau lo tahu detailnya dan di sana banyak contoh-contoh yang lain yang memberi inspirasi pada kita, silakan dibaca buku tersebut. Di tahun 2000, harga saham jatuh 50% dalam kurun 6 bulan. Perusahaan menerima peringatan dari Wall Street 2 kali karena tidak mencapai target profit. Profit itu dihitung tahunan atau triwulanan. CEO lama menghabiskan dana besar untuk R&D tanpa hasil. Hanya 15% proyek inovasi yang mencapai target. Dan pertumbuhan penjualan melambat. Merek besar mereka kehilangan market share. Ini keadaan PNG tahun 2000. Satu situasi yang bagi perusahaan yang sudah mendapat peringatan dari Wall Street itu juga satu tanda warning yang luar biasa. Ada 2 pendapat untuk masalah ini. Beri waktu untuk melihat strategi ini bisa berhasil, yaitu long term strategy. Rugi banyak karena kita berinvestasi di dalam R&D dan produk yang dihasilkan tidak mencukupi untuk penjualan yang menghasilkan profit, tetapi orang bilang, berikanlah waktu untuk strategi ini berhasil. Atau kita harus lebih baik mengurangi biaya R&D dan membuat perusahaan ini secara short term untung, supaya kita tidak disorot dari Wall Street. Nah, ini pilihan yang sulit, karena seorang CEO yang jago, dia harus mempertahankan 2 hal yang bertentangan ini, long term strategi dengan short term strategi, ini dengan keseimbangan yang luar biasa. Karena long term strategi dengan investasi yang besar untuk mempertahankan perusahaan untuk jangka panjang, short term strategi untuk mendapatkan profit jangka pendek. Ini adalah A.G. Lafley yang diangkat sebagai CEO daripada PNG pada tahun 2000 dalam keadaan seperti itu. Dia seorang extraordinary executive yang menunjukkan kapasitas untuk memegang banyak perspektif di dalam pikiran pada waktu bersamaan tanpa distorsi. Ini sedikit sekali yang punya kemampuan seperti ini. Memegang banyak perspektif di dalam pikiran, tetapi tanpa distorsi. Karena di dalam pikirannya dibuat kompartemen-kompartemen tanpa tercampur aduk,
dan dia dapat mempertahankan masing-masing perspektif itu dengan baik. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa artinya perspektif. Kita akan melihat di Bilangan 13, waktu Musa dan Harun mengirim pengintai ke dalam tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang memakan penduduknya, juga kita lihat di sana ada orang-orang raksasa. Mereka melihatnya begitu. Tetapi ada dua pengintai yang berbeda. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Luar biasa. Ada dua pendapat. Satu perspektif melihat betapa banyaknya orang raksasa yang memakan manusia. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat jika Tuhan berkenan. Perspektif, wawasan, seberapa banyak Anda dekat dengan Tuhan, itu akan membentuk wawasan kita, perspektif kita. Mari kita lanjutkan. Jadi dia menjadi CEO pada tahun 2000 pada usia 53 tahun tanpa persiapan. Nah, A.J. Levely ini, dia mempunyai kemampuan tadi kan, memegang perspektif yang banyak di dalam pikiran tanpa distorsi. Maka, dia mampu merekonsiliasi yang tidak dapat direkonsiliasi. Levely di tengah tekanan, dia bekerja bukannya di tengah yang santai-santai, tetapi dia di tengah tekanan untuk memilih salah satu usulan yang berlawanan. Memilih or. Pertama, investasi jangka panjang di R&D, ini menghabiskan uang banyak, membuat perusahaan tidak profit. Atau profit jangka pendek untuk memulihkan nama baik. Ini dia harus pilih. Dan tekanan itu ya pilih. Investasi di R&D jangka panjang atau buat profit jangka pendek supaya nama baik P&G pulih. Dia berusaha melihat model yang berlawanan ini sebagai hipotesa. Hipotesa itu asumsi, bisa dilihat dari banyak perspektif. Hipotesa itu tidak sama dari kebenaran. Kalau kebenaran mutlak, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah tidak usah dipertentangkan. Allah kita adalah Allah Tritunggal, tidak usah dibahas dengan triteisme dan sebagainya. Tapi hipotesa itu pikiran yang luar biasa untuk melihat sesuatu dengan pikiran yang jernih. Jadi dia diberi kebebasan memilih secara intelek dan emosional untuk menimbang untung rugi kedua model tanpa membela atau menyalahkan keduanya. Luar biasa kalau udah sampai titik ini. Dia bisa menjaga emosinya, dia bisa menjaga tekanan yang luar biasa pada dirinya, dan dia berpikir secara jernih. Dan dia melihat perusahaan memerlukan inovasi untuk kelangsungan hidup perusahaan. Karena kalau tidak ada produk baru, pasti akan tersingkir. Dan produk baru hanya ditimbulkan dari inovasi dan lab atau R&D. Tetapi sekaligus dia harus menekan biaya untuk mengurangi kerugian jangka pendek. Dua hal yang sangat sulit sekali direkonsiliasi. Tetapi dia harus merekonsiliasi ini. Levely bertanggung jawab atas dilema ini. Dan dia tidak menyalahkan keadaan. Itu dia. Dia tenang, pikiran jernih, tidak menyalahkan keadaan. Kalau dia menyalahkan keadaan, dia pasti membela diri dan membenarkan diri. Dia bertindak sebagai seorang artis dengan segala keindahannya, dengan seperti seorang yang sedang bermain di panggung yang indah. Dia berusaha menemukan solusi kreatif yang sesuai standar kualitas dia. Ingat, standar kualitas. Standar kualitas dia tinggi sekali. Investasi di R&D sangat besar untuk menghasilkan produk yang unggul di pasar.
Jadi R&D ini penting tapi biayanya besar. Dalam pikirannya, apakah ada cara lebih baik untuk menghasilkan inovasi daripada menghabiskan dana besar di R&D sendiri? Jadi dia nggak membahas R&D-nya harus dipotong dan sebagainya. Dia melihat caranya, apakah ada cara lain. Ternyata dia menemukan bahwa inovasi itu tersebar secara luas di akademis, inventor pribadi, dan perusahaan kecil. Nah, dia terbebas dari konsepsi cara yang benar untuk berinovasi. Cara yang benar untuk berinovasi. Ya, cara yang benar berinovasi itu adalah di dalam perusahaan dengan R&D yang hebat sekali fasilitasnya, dengan orang-orang yang hebat, dan sangat rahasia, tidak boleh diketahui oleh kompetitor atau orang lain. Nah, seringkali ini cara yang benar ini sangat menghambat sekali. Saya pernah punya pengalaman pada waktu saya masuk memegang satu pabrik bolpen pen yang besar sekali, joint venture dengan Jepang. Saya ketemu dengan satu bapak-bapak yang sudah tua, seorang ahli sekali di proses pembuatan bolpen, dan dia mampu membuat banyak tools kecil yang menolong proses produksi menjadi efisien. Tetapi sayangnya orang ini sudah tidak bisa berubah. Dia rasa itu cara yang satu-satunya yang benar. Sehingga dia menjadi buah si malakama, sekaligus dia sangat dibutuhkan bagi perusahaan, tetapi juga menghambat kemajuan perusahaan. Nah, kalau Lively bekerja sama dengan pemain kecil tetapi menggunakan fasilitas jaringan sumber daya P&G yang hebat sekali. Jadi dia gabungkan pemain kecil menggunakan fasilitas P&G. Maka dia kasih konsep yang namanya connect and develop. Memungkinkan P&G menekan biaya investasi untuk inovasi dengan hasil di atas rata-rata. Karena biasanya inventor pribadi sudah punya prototipe, sudah setengah jalan. Nah, apalagi dengan menggunakan fasilitas P&G yang hebat, connect and develop, maka itu hasil akan cepat sekali. R&D bisa di internal perusahaan. Ini adalah yang selalu dibilang cara yang benar. Cara yang benar. Seringkali cara yang benar ini menghambat sekali perusahaan. Nokia mengatakan pada waktu dia tutup, tidak bisa bersaing, kami sudah lakukan semua cara yang benar. Itu betul. Tetapi ada orang lain, pesaing lain yang melakukan cara yang lebih hebat lagi. Seringkali cara yang benar kalau kita tidak mereviewnya terus-menerus. Kita coba tidak berinovasi, berpikiran terbuka, maka cara yang benar sekaligus akan menghabisi perusahaan. Dan selain di internal perusahaan, ada inovator pribadi yang kita bisa bekerja sama. Menggunakan fasilitas dan jaringan sumber daya P&G dengan konsep connect and develop. Hasilnya di atas rata-rata. Biaya rendah, hasil luar biasa, dan cepat menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Buahnya adalah spin brush, sikat gigi listrik, pakai baterai, dan pada tahun 2001 menghasilkan 200 juta sales. Kalau tidak salah, nanti saya konfirmasi lagi dengan buku Opposable Mind. Ya, itu contohnya. Kesuksesan ini memang tidak semua orang menjadi seperti A.J. Lively. Tapi kita perlu belajar bahwa kita jangan selalu tertutup melihat segala kemungkinan dan kita berpikir integratif. Nanti banyak contoh lagi, contoh daripada integrative thinking, mudah-mudahan saya bisa sampaikan. Tetapi di sini lebih hebatnya lagi, walaupun dia menggerakkan organisasinya, dia tidak bekerja sendiri. Dia memberi dorongan kepada bawahannya untuk mencapai standar yang tinggi. Pada waktu dia mencoba memakai inventor pribadi di luar, itu penolakannya luar biasa sekali. Itu tidak biasa dilakukan. Tetapi dia dengan kepiawaiannya seperti seorang artis, dia bisa menenangkan hal tersebut.
Integrative thinking juga tidak dibingungkan bahwa dia seorang solo atau heroic leadership, tapi dia bekerja dengan teamwork sehingga semua orang bersatu padu yang tadinya melawan, yang tadinya tidak paham dengan idenya, sehingga dia membangun konsep connect and develop itu, semuanya bersatu untuk menghasilkan produk yang inovatif. Dan dia terakhir melakukan outsourcing atas 6.000 karyawan back office supaya lebih efisien di dalam pekerjaannya. Nah, ini adalah contoh yang baik, mudah-mudahan saudara bisa belajar. Kenapa semua saya buat ini? Karena saya ingin bagi anak-anak muda belajar banyak hal-hal yang penting karena persaingan ke depan semakin ketat sekali. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.